untuk APBD 2024 sudah terrealisasi semuanya. Di antara pagu yang selesai, pagu Enmak, bidang yang sudah diprioritaskan oleh pemerintah tentang kesehatan. Jadi untuk kesehatan Posyandu menjadi peningkatan di tahun 2020. Lun selaku kecil apresiasi setinggi-tingginya kepada kakak-kakak Lun, kader Posyandu Kampung Juli Menasa Tambu yang bekerja maksimal, dan kepada perangkat Kampung Juli Menasa Tambu. Dan yang kedua, pagu Enmak di bidang BLT, bantuan untuk masyarakat miskin ekstrim. Dan yang kedua, pagu Enmak di bidang ketahanan pangan yang akan berjalan di bidang yang pertama, pembangunan kamar mandi di Balai Pertanian, kanopi Balai Pertanian, pintu air saluran tani, biram jalan tani, pembersihan saluran di Glegok, dan plat beton di Glegok. Jadi untuk pagu non-Enmak sudah terrealisasi sepenuhnya. Dan untuk 2024 akan dibahas untuk dari Pak Kasih Kesra. Bapak Ibu sekalian, pada muslimah kali ini kita dititipkan ataupun diharuskan oleh pimpinan dari provinsi, kabupaten dan kecamatan. Yang pertama pun yaitu tentang ketahanan pangan sesuai dengan program Presiden Republik Indonesia. Itu ketahanan pangan dengan jelek-jelek, dengan main-main. Miona lahan tanah wakil yang hana dimanfaatkan, hana produksi, nyo bisa diproduksi pun jadi jagung, pun berhalumong, pun dihibahkan kepada masyarakat. Di tanah ini yang dihibah, ini maksud dihibahkan penggunaan manfaat modal tapi yang dihibahkan modal bukan kelompok yo modalnya tanah jagung, belum bibit, jo kompong uang, jurawan jo buku, nyo nak peternakan kamen, bagi kamen. Yang apa ini nak buat bagaimana dengan belum? Nah, maksudnya harus saling mengolah aja main-main pak ketahanan pangan. Nah, itu. Jadi masalah kesehatan, ketahanan pangan itu harus betul-betul. Yang lain sesuai dengan perbu dan yang lain sesuai dengan elma peraturan. Jadi menunggu. Iron menunggu isi menunggu. Memang yang peng-peng kampung. Kursi lagi dia jauh peng kan ini contoh juga. Ilmu ada jauh peng kan ini yang peng ada tribe, kablo tapi good, tribe, tira tribe, kablo lain kablo sangka. Jadi sangka dapat tribe. Hanya kablo tira lapar tribe, sangka tribe ini berarti menyonya di kuliah ini dia tak turun. Jadi harus lagi ada juga sangka lapar tribe. Sampai di tribe ada bila di tribe. Mungkin yang tak ada, tapi pemerintahan itu sesuai dengan prosedur. Jadi ini benda istilah mana yang berbeza kampung. Upaya yang isi, pula pegang kampung yang bagi-bagi ke mana itu mana? Itu mana ada pula. Yang kaya itu tahun ni atau dulu ni. Anak mandum telah isi, tapi menadisi hati-hati dalam mencoba kebijakan. Karena makin itu hanya mencoba hanya dengan hasil musyawarah, hasil dia mencoba sesuai dengan perbu. Artinya yang mencoba musyawarah yang apa
Itu apa? Dia harus membaca perbuku yang itu. Yang tidak boleh ada yang perbuku baru dah tabuh dua yang perbuku. Jadi yang nangarangi satu, itu dah kerjakan satu wilayah yang dipaksakan gunakan Jadi dua tugas apa tu? Mengawasi sampai misinya orang dan uang. Berarti katalah baru pegang apa ada di pakai. Jadi kalian sebelum salah tegur apa? Maksudnya katalah bagi attack ke belakang, balik kanan daripada dibalik sedikit. Jadi demikian yang paling masalah disampaikan. Mungkin yang lebih empuk masalah pengurangan dana desa mengenai teknik tempat untuk pusat. Di sini perlu kita ketahui bersama Pak. Beberapa hari yang lalu kami juga melakukan rapat koordinasi di Polres. Di sana ada Bapak PJ Bupati, Pak Kepala Dinas Pertanian, dan semua pihak terkait, termasuk juga Bapak Camat hadir dalam acara tersebut. Kita semua sudah sepakat bahwa Pak kami sampaikan di sini untuk program ketahanan pangan merupakan program prioritas dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Gibran. Dan di sini penggunaan dana desa Pak untuk program ketahanan pangan ini dialokasikan dari 20 sampai 25%. Jadi silakan dari bapak-bapak sekalian agar mengatur dana tersebut untuk ketahanan pangan. Jadi kami minta kepada masyarakat yang memiliki lahan, baik itu lahannya besar, entah itu 1 atau 2 hektar, atau mungkin pekarangan Pak. Jadi kalau kita punya pekarangan walaupun cuma beberapa meter, bisa kita manfaatkan untuk alokasi lahan ketahanan pangan. Jadi silakan nanti diatur, dan kami sampaikan kembali bahwa dana desa dapat digunakan untuk program tersebut berkisar antara 20 sampai 25%. Jadi kalau kita garis bawahi di sini minimal 20% Pak. Minimal 20%. Silakan diatur. Jadi sudah lakukan penyusunan dari APBG. Makanya dalam penyusunan sebuah program kegiatan di desa itu kita tidak boleh main-main dalam penyusunannya, karena itu akan berdampak kepada pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan berjalan. Di kegiatan musrembangnya dihadiri oleh kegiatan yang diserahkan oleh pemerintah kampung yang dilaksanakan oleh semua unsur yang ada di kampung, baik itu HAPED maupun unsur-unsur yang disebutkan tadi, juga dihadiri oleh pihak kecamatan yang ada di kecamatan, dari Daramil, dari Kapolsek. Jadi untuk kegiatan musrembang kebutuhannya di Bauronyo. Jadi inti dari Sapoh pelaksanaan kegiatan kampung yaitu mulai dari pendataan, ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada pelaporan. Yang harus menjadi perhatian Gedayo bersama dalam pelaksanaan dan pengelolaan dari dana kampung. Jadi dana kampungnya ketika plan idama kan Gedayo berpacu pada pelaksanaan di Banten. Tapi ada unsur-unsur yang mendahului daripada pelaksanaan kegiatan benar. Dari pendataan pun kita harus mendata di setiap sudut kampung Gedayo terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada, baik itu data statistik masyarakat Gedayo, kemiskinan atau sebagainya, jumlah balita, jumlah ibu hamil dan sebagainya, menjadi sebuah data. Itulah yang jadi acuan dalam kita melakukan sebuah perencanaan. Setelah itu masuk kepada kegiatan perencanaan daripada Uronyo, bagian dari perencanaan. Jadi perencanaan ada musdus juga, ada perang serempang juga, sehingga pada Uronyo Gedayo akan ada nama dalam kegiatan musrembang. Jadi musrembangnya di mana kita melihat usulan-usulan yang ada di dalam masyarakat Gedayo Mandum yang setelah kita himpun di pra musrembang, alhamdulillah sudah dilaksanakan untuk kita prioritaskan, untuk kita masukkan ke dalam penganggaran di tahun 2025 nantinya. Juga setelah pelaksanaan kegiatan yang sesuai, ada RAP, ada desain dan sebagainya, ada pertanggungjawaban. Ini yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Karena mungkin ada kalian buat media, buat YouTube, buat Facebook, buat TikTok dan sebagainya, mungkin merasa lemah Gedayo dengan kondisi di Bauronyo, dengan kondisi pengelolaan dana desa di Bauronyo.
Kita tidak bicara di Kampung Gedanyo, tapi ini berbicara secara umum. Jadi permasalahan yang terjadi di Pak Oronyo di kampung-kampung karena Gedanyo melewati tahapan-tahapan pelaksanaan yang diarahkan oleh pemerintah, sehingga di ujung-ujung kegiatan pengelolaan dana desanya terjadi persoalan menyangkut dengan hukum. Jadi kalau terjadi persoalan menyangkut dengan hukum, hal yang sangat Gedanyo harus kita hindarkan. Ini harapan kamu dari pendamping desa maupun dari kecamatan. Ini harapan. Nah, makanya dalam perencanaannya harus betul-betul Gedanyo sudah laksanakan, sehingga pelaksanaan kegiatan itu hanya melenceng dari pelaksanaan. Makanya pelaksanaan dana desanya mengutamakan kegiatan yang partisipatif melibatkan seluruh masyarakat. Jadi menanti wadah yang telah lakukan kegiatan pelaksanaan kegiatan harus melibatkan semua unsur dan masyarakat yang ada di dalam kampung. Tidak ada yang disembunyikan. Harus kita wujudkan transparansi dengan masyarakat, serta pelaksanaan yang sesuai dengan aturan yang betul, sehingga tidak berefek pada persoalan dan permasalahan hukum di kemudian hari yang kita harapkan. Jadi menyangkut dengan prioritas penggunaan anggaran dana desa di tahun 2025 dan secara umum semua akan dijabarkan oleh Bapak Eri, juga ada Bapak Kapolsek, yaitu termasuk diantaranya kegiatan menyangkut dengan ketahanan pangan. Jadi ada dua alokasi dana desa di Pak Oronyo, di Pak Tonyo sama lagi Tun atau Rikut, yaitu yang diistilahkan dengan Ermar dan non Ermar. Jadi Ermarnya kegiatan dana desa yang sudah ditentukan penggunaan Jadi karena ketentukan tidak boleh tidak, itu adalah prioritas nasional yang Oronyo sudah dikeluarkan Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2020 tentang prioritas pelaksanaan dana desa. Dan memang betul-betul harus rencanakan, wacanakan yang matang-matang, yang betul-betul matang, sehingga pelaksanaan itu betul-betul sesuai dengan kondisi, sesuai dengan potensi yang ada di Pak Kampung Gedanyo. Pertama, kegiatan yang sudah ditentukan penggunaannya yaitu menyangkut dengan PLT. PLT Matana yaitu sekitar 15% dengan kriteria penerima haji yaitu untuk kemiskinan ekstrim. Jadi syarat dan ketentuannya matang sabar lagi punya kau ikut. Jadi diutamakan seperti syarat-syarat yang sudah ditentukan Mbak Tun kau ikut, seperti urung duha, urung sakit, itu yang diutamakan untuk penggunaannya. Juga untuk kegiatan menyangkut dengan ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu menyangkut dengan ketahanan pangan nabati dan ketahanan pangan hewani. Jadi nabati menyangkut dengan pertanian dan perkebunan, juga menyangkut dengan hewani, bisa berupa peternakan, perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan tambak dan sebagainya yang sesuai dengan kondisi yang ada di Kampung Gedanyo. Jadi tujuan dilaksanakan kegiatan ketahanan pangan itu yang sesuai dengan prioritas dari Bapak Presiden yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek Penuh, yaitu untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, juga untuk mencegah kelaparan. Nah, jadi kegiatan ketahanan pangan yang diharapkannya diharapkan supaya dapat berkelanjutan, bukan sekedar habis pakai. Karena yang ketahanan pangan kita bertahan dia. Jadi bukan sekedar kita berikan cuman habis untuk sekali konsumsi, setelah itu masyarakat tidak mendapatkan apa-apa lagi. Jadi terkadang kegiatan memang yang betul-betul berkelanjutan yang bisa membuat Kampung Gedanyo bersuasembada. Yang berangkat mungkin kekurangan bahan pangan Pak Gedanyo, jadi segala sesuatu yang menyangkut dengan bencana alam, golong dalam hitungan masyarakat hendak upaya juli. Jadi untuk mengatasi kondisi-kondisi yang demikian, jadi Kampung Gedanyo bersiap. Ada lumbung pangan mungkin yang bisa kita lakukan, yang kita untuk menyimpan bahan makanan. Juga kita bisa memberikan akses menyangkut dengan peningkatan dari ketahanan pangan benar, baik akses terkait dengan kegiatan infrastruktur pertanian, juga menyangkut dengan kegiatan menyangkut dengan hewani benar, baik petambak ikan dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam usulan dan perangkingan Musrembang Kampung Juling Nasah Tabo.
Kita mulai ayo. Kita mulai dari usulan kebutuhan bersama dulu ya. Untuk usulan kebutuhan bersama yang kali tadi rapat Pak Pramus Rembang, berarti yang pertama tempat parkir pekarangan Menasah. Yang nombor 2 rehab semua tenda prasmanan. Yang nombor 3 rabat beton jalan Tani Binetli. Kemudian yang nombor 4 rehab tenda masak. Yang nombor 5 terobosan jalan tembus Menasah Gadung. Nombor 6 penerangan lampu jalan kampung. Nombor 7 instalasi penerangan lampu jalan. Kemudian 8 meja potong daging. 9 pengadaan meja dan kursi prasmanan beserta sarung. 10 dapur masak kenduri. 11 rak tempat layar tenda. 12 kompor gas untuk dapur umum. 13 tempat penyimpanan kuah kenduri. 14 pembuatan tambal batas. 15 pembuatan talud saluran air. 16 saluran air sawah. Nomor 17 talud jalan Binetli. Kemudian 18 saluran blok. Yang untuk kebutuhan bersama. Kemudian usulan dari unsur ibu PKK, alas meja prasmanan 2, ambal 4 lembar. 3 kain dekor. 4 kompor solid 2 unit. 5 piring 10 lusin. 6 sendok 10 lusin. 7 piring kecil 10 lusin. Kemudian dari unsur kepemudaan, anak muda Gelake sarana olahraga yang bertempat di depan rumah Bang Budi, Bilal Gampung. Dan masuk dalam usulan Dusun Lam Tengah yang ke-1 saluran air samping Alu. 2 terobosan jalan di samping rumah Kak Ratna. 3 Yongma 5 bambu 1 unit. Usulan dari Dusun Lamputa tiang listrik 1 unit. Jalan Dusun Lamputa belakang rumah almarhum Bang Surya. Yang 2 rehab rabat beton jalan samping Kadus Lamputa. 3 rabat beton Dusun Lamputa depan rumah Pak Ded. 5 Yongma 5 bambu 1 unit. Usulan dari Dusun Lampu Daya 1 rehab jalan rabat beton Dusun Lampu Daya. 2 rehab saluran jalan samping rumah Asyura. 3 penambahan tiang lampu jalan 2 unit samping rumah Bang Basri. 4 terobosan jalan samping rumah Bang Basri atau di belakang kantor besi. 5 Yongma 5 bambu 1 unit.